Ini gue ngomong sama orang ini. Ini gerakan lu tuh kenapa ya nggak bisa? Lu kan itu kan sport banget ya. Iya. Oh, gerakan lu tuh kenapa nggak luas? Kalau futsal mantep ya. Oh iya. Kenapa sih kok nggak? Dibilang apa iya ya? Kenapa sih langkahnya gini-gini? Tapi pas pertandingan langsung beda banget. Memang gitu. Berapa kali spike dia masuk, jumping service sekali Jumping masuk. service. Orang emang gitu, Des. Dia nggak mau terlihat kalau dia tuh menunjukkan sesuatu, bikin surprise nanti gitu, Oh pas benar pertandingan. Ini dia Indra Brookman. Salah. Tapi Indra Bekti, apa kabar Indra Bekti? Bukan. Salah. Siapa ya? Indra Yudhistira. Siapa lagi? Indra Brasko. Aduh. Tapi Indra, ini kan kemarin The Komika mengalami kekalahan ya. Betul. Dan ternyata cukup dalam. Terpukul. Lukanya. Iya, sama seperti prediksi sebetulnya. Iya, Waktu prediksi kalah juga kita kan sempat terluka. Benar. Kayak ngerasa kosong gitu sih. Nah ini nih. Padahal kalau kita lihat acara Findes ini sebetulnya kan bukan ajang sebuah pertandingan olahraga yang serius, tapi lebih ke fun, show. Tapi kenapa membekasnya begitu dalam, seolah-olah karena mereka tuh memang vibes-nya itu kompetitif kita. Masa main serius karena kan ada latihannya. Indra Primawan, Ndra, gimana Ndra? Sesudah pertandingan bahkan Volley 2 Komika versus The Musician, Ndra. Gue masih suka ngeliatin klip-klip yang berseliweran kan. Itu sempat trending topik juga kan kita di Twitter segala macam si bahkan Volley 2 ini. Gue ngeliat kayak kalau bisa diulang waktu gitu. Nah ini bener kan ya. Kita kayaknya pernah ngalamin hal itu tuh. Coba bisa balik lagi ke masa itu untuk mengulang sesuatu yang kayaknya kita gregetan. Ini bisa nih dirubah nih gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya. Iya itu dia. Itu perasaan yang kita alami waktu itu ya. prediksi begitu kalah kan Surya sempat nangis di lapangan. Oh iya. Iya. Kalau kemarin gue lihat bintang Emon juga sempat tertunduk, terus dia betul jongkok kan dia. Si Ebel juga nangis gitu. Ebel nangis. Iya. Yang tahu tanya bintang Emon lu waktu tertunduk itu lu karena nangis. Dia nyari koin. Jadi ada koin dia yang jatuh. Logam Mulyadi jatuh. Logam mulia. Enggak pakai di. Mulia aja logam mulia. Dia tertunduk tiba-tiba ada kayak ada bisikan. dari kepalanya keluar. Tertanduk itu. Tertanduk. Iya pokoknya kayak ngerasa kosong aja sih. Kosong, hampa. Karena excitement beberapa bulan. Dan lu pasti malas lihat ini kan sosial media kan sebetulnya. Sebenarnya bukan malas. Gue mesti kalau lihat tiba-tiba keluar klip-klip apalagi pas kemenangan lawan itu kan. Iya. Kayak udah di swipe aja deh atau. Apalagi kalau misalnya ada klip-klip yang kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan gitu, terus sayang banget nih gitu. Sebenarnya bukan kesal sama gua sendiri pribadi atau tim, cuma kayak gregetan aja gitu. Ya udahlah, mau gimana. Nih jujur ya, gua dari H-1 tuh, gua mah full all in musician. Gua tahu banget, gua tahu latihannya bagaimana. Gua ngelihat di hari terakhir latihan Komika pun tegang banget. Komika mainnya berantakan. Terus gua mikir, wah ini dibantai nih. Pas begitu main game di 5 poin pertama, gua anjing ini sih keren ini. Ternyata ngelawan ya. Ngelawan Vincent banget sampai ya. nyamperin komentator. Gila seru banget ya. Seru banget. Siapa? Vincent nyamperin dia kan di bawah. Dia nyampe nyamperin ke atas. Seru banget. Gila seru banget. Betul. Beda banget sama prediksi dulu. Iya karena prediksi, kan cepat mati ini bolanya tuh jalan bolanya. Iya. Sempet bahkan ada di awal-awal tuh rally-nya bukan ya judulnya bahkan rally-nya cukup panjang kan, cukup lama gitu sampai akhirnya seru. 7 sama kalau nggak salah itu baru. Dan ini bukan cuma dia kesedihan ini, lu udah ngobrol juga dengan beberapa teman-teman Komika ya. Iya, tadi ketemu Regen juga dia ngalamin hal yang sama. Terus malam gue nongkrong sama Jegel juga kayak, Gel, kok gue ngerasa hampa ya, kecewa ya dengan hasil kemarin. Terus kata Jegel, ya kau pikir kenapa aku keluar? Aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Kita sudah terhubung juga dengan beban tim. Oh iya. Halo. Ya halo. Iya. Ini Anda katanya banyak yang bilang Anda beban tim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf untuk Komika karena saya sudah menjadi beban tim buat tim Komika. Saya memang bodoh, goblok, najis, hitam, kecil, begitu. Iya. Oh ya, makasih ya Mas. Makasih Mas. Siapa goblok? Saya hitam. Jadi fisik ya. Saya najis. Kalau dari tim aktor siapa yang menurut lo aktor apa musisi? Dari musisi yang paling berat menurut lo kemarin? Sebenarnya yang paling berat tuh
kita kesampingin dulu Paul lah ya, karena MVP. Sebenarnya tuh Elo ya? Nyawanya di Kunto Aji sih menurut gue sih. Hah, masa sih? Iya, kayaknya dia tuh kayak penyimbang gitu lah. Iya. Karena Kalau receive bagus deh. gue ngeliatnya ke di Elo malah Elo ya. kemarin. Yang gue lihat ya dari permainannya segala macam. Dia selalu membara tuh, Elo membara tuh, ini banget tuh yang teman-temannya, ayo ini, ini banget. Tapi kalau gue ngeliatnya Wendy kalau gue. Wendy nggak ikut. Nonton dia kan nonton. Tapi gue ngeliat ada Wendy di sini. Adi yang lihat benar-benar ada. Gue ngeliat Wendy di sini. ngaco banget. Dri, lo kalau kita pernah ngebahas. Mukanya ngeselin banget. Lu mau lagi gak sih Dri kalau mau banget. Justru kemarin tuh gue rasanya kayak pengen membalas dendam kepada si ada aktor tuh. Oh kita sebenarnya bisa menang. Kan sama kayak begitu yang dirasain sama Indra. Tapi kalau misalnya dibilang balas dendam sih kayaknya enggak deh, enggak, karena rasanya akan beda. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pertandingan lagi segala macam di luar dari bisa lebih baik lah harusnya gitu. Iya, bisa lebih baik. Nanti lu akan berhadapan dengan prediksi. Hah? Benar. Komika akan berhadapan dengan prediksi. Taulani bikin dong. Vindes dong maksud Taulani. Lu main lempar-lempar aja. Ini kan core-nya ada di lu gitu. Iya, Taulani lah bikin lah. Taulani enggak ke situ mainnya dia. Kemana tuh? Ke sini Tanah Abang, Bintaro, muter-muter situ aja gue. Cideng lagi. Ndra, dari orang yang nggak tahu volley tapi tidak mendalami lah. Sesudah lo latihan sebulan pertandingan, apa kesan-kesan lo soal olahraga volley ini? Karena biasanya gue footwork kan, di volley itu ternyata emang harus gimana ya dibilangnya ya? Kekuatan otot tangan, lengan, terus sinkronisasi antara kaki sama loncatan, timing. Itu juga kayaknya harus dipelajarin banget. Kemarin gue sempat install TikTok lagi, cuma buat ngelihat itu gimana cara serve, jumping serve gitu, spike segala macem. Suka nggak lo? Jadi pada akhirnya karena mendalami terus kita latihan terus, gue kadang-kadang lagi jalan nih suka begini sendiri kayak gerakan volley. Lu gitu juga kayak gimana gerakannya? Tangannya kan di atas gini kan. Betul. Gak boleh di sini nih. Bener. Gak boleh di sini ya? Karena kalau di bawah sini akan ngejar kata susah. Kalau dari sini udah siap nih. Betul. Nah, ini kan audio yang gak kelihatan ini nih. Iya. Tangan kita harus di atas dulu. Di sini sama kayak tenis. Kalau tenis kan juga. Jadi kalau servis di sini, bukan dari sini nih, bukan dari bawah sini nih. Karena ngejar ke atas itu susah. Gitu, kalau siap biar ada power buat itunya aja sih. Tinggal dimundurin doang. Gitu. Gitu. Gara-gara sering lihat, sering latihan juga kadang-kadang di jalan kayak gitu. Enggak deh. Oh gitu. Kan lo udah mendalami juga kemarin kita udah. Iya, gue lupa inget sih. Pengen harus dilatih lagi sih. Iya. Gue termasuk salah satu yang suka juga volley. Karena memang nanti kan juga akan ada komika sama prediksi. Iya. Di Taulani kan. Di Taulani ya. Enggak di Vindes dong. Kan core-nya ada di lu. Lo nggak kesana ya? Gue nggak kesana mainnya. Gue kan ke Cideng. 3 kali nih. Lu ulang terus nih. Tapi di lawan prediksi gue kalau ada Oki dan kalah kita. Belum tentu Vincent. Jangan suka seujon begitu. Belum tentu. Kita yang lemah siapa? Paling Soleh, Stevi, Tora. Banyak dong. Ferry. Lemah semua itu. Banyak lemah semua. Banyak banget. Terus gimana? Paling Soleh, Tora, Ferry. Lemah semua. Banyak banget. Tora menang tinggi doang. Gak bisa ngapa-ngapain. Darto. Servis kemana-mana. Salah melulu. Salah. Aduh. Mungkin karena kita jadi bisa tuh karena latihan kan sebelumnya kan Pak Vincent pada saat juga sering lihat kayaknya kacau banget nih anak-anak nih gitu kan ya. Ya mungkin karena tegang atau apa. Tegang, ya. Apalagi setiap latihan kita tuh rata-rata cukup full tim lah. 5 atau 6 orang. Bener. Mungkin dari situ komunikasinya kebangun. Terus saling nguatin satu sama lain biar gak stres. Jadi mungkin pas pertandingan juga sebagus itu. Keren. Bagus. Teman-teman bener komika. Ngantuk sih. Prediksi itu bener gak bisa semua di situ. Lemah semua di situ loh. Lemah. Tapi belum tentu Vincent. Kita harus latihan kan. Kalau mungkin kemarin pelajaran kemarin kita pelajaran kemarin harus kita Ferry juga sama. Gue gara-gara ini mau main lagi kan kemarin, bahkan volley 2. Akhirnya gue sempet nonton lah prediksi lawan aktor.
parah lu kalau lo lihat dibandingin sama kemarin ya. Iya, makanya gue bilang itu kan sebuah pelajaran berharga. Besok jadi kita udah main 1 2 3 gitu. Udah benar tuh konsep banget gitu loh. Iya. Terus kita pasti juga akan lebih serius dalam latihannya. Kita nggak mau dong kalah 2 kali kan. Maunya berapa? Maunya berapa? Ya 3 kali lah apa pasti. Paris Song Jerman. Berarti Jerman juga dong. Bukan. Paris Saint-Germain. Itu kayaknya klub baru ya? Gue baru dengar namanya PSV. Udah lama. Timnya Messi. Oh gitu. Mbappe juga di situ. Gue baru tahu. Neymar juga Kalau di situ. Inter Milan gue tahu. AC Milan Messi gue tahu. Messi tahu. Neymar tahu. AC hilang lu tau gak AC hilang? Dicolong orang. Kantor gue tuh kemarin ada. Dicolong orang. Kejadian. Kok ada? AC hilang. Kan dicopot dulu ya. Kan kayak di baut. Apa bawa Tapi Endra ya, kalau balik lagi ke volley misalnya lu kalahnya misalnya 25-4, 25-10. Mungkin ya udah, tapi kalau tipis kayak kemarin ada kesempatan ngejar itu kan lebih ganjel ya, nyesek. Betul. Kayak kita dikasih harapan terus akhirnya patah gitu loh. Ya skor kemarin 3-1 ya. Jadi 4 set ya. Iya. Yang menang cuman di set terakhir itu kan udah hampir 2 sama karena kejar tuh mereka 2-4 2-2. Tipis. Harusnya 2 sama. Harusnya 2 kalau bisa ngejar 2 sama. 2 sama. Betul. Kita kan juga sempat kayak begini, posisinya kebalik. Kita di posisi kebaliknya dari lawan. Yang pas set terakhir penentuan juara si musisi itu, gue sempat kayak keselnya adalah gue kan cuma baru main 2 atau 3 poin tuh di babak terakhir karena hamstring gue kambuh gitu. Abis itu gue keluar berharap abis di ganti di itu sama fisio lah ya. Gue bisa masuk lagi, ternyata nggak bisa gitu. Gue bisa masuk kalau misalnya ini posisinya udah 2 sama nih, terus lanjut ke babak final gitu. Jadi pas cuma main 3 poin kalau nggak salah antara kita atau musisi yang dapat, gue langsung keluar gitu. Akhirnya visionya yang main. Enggak. Visio kan ngurut doang dia nggak main. Iya, dia ngurutin doang dari 1 sampai 10. Iya. 1 2 3 4 sama kabel, ngurutin kabel dia. Iya. Kalau Visio kan nggak ke situ. Kemana? Ke Cideng. 88. Si Mamat nomornya 47, ininya namanya AK47. Masa gue tuh baru tahu namanya anaknya Oki tuh Arthur. Pokoknya gue nanya, ini Arthur tuh siapa sih? Iya. Enggak ada yang tahu kan siapa sih? Kaunang. Nane kan gue tahu anaknya Jeger. Kaunang kan Bagito. Unang. Emang dipanggil kakak dia? Kaunang gitu dipanggil madenya. Dipanggil dia kan Kaunang. Emang Kaunangnya kemana? Apa? Kaunang kemana? Ke Cideng. Itu yang bikin kaos siapa sih? Vindes juga. Kok boleh ngaco-ngaco gitu tulisannya? Kan nama belakang bebas. Terserah lu. Oh gitu. Waktu kita prediksi bang dulu apa? Oh El Matador gitu ya. Iya. Bebas. Iya. Bebas. Wah pengen lagi main. Kapan jadi kita tanding nih? Prediksi lawan Komika. Nah nanti November kan di Taulani. Kok ditolani lagi sih? Gimana? Udah jelas di Vindes lah. Kan core-nya ada di Vindes. Masa ditolani? Kita kan gak ke situ mainnya. Gak kemana-mana. Udah capek ke Cideng udah 4 kali. Bolak-balik Cideng mulu. Iya, ada apa sih di Cideng? Iya, tapi kalau bikin sport yang kayak futsal atau mini soccer tuh kayaknya nggak ke situ ya mainnya. Bukan, kalau kita kan sangat menghindari fisikal. Betul, fisikal bahaya lah namanya. Enggak rawan ribut aja gitu, males lah gitu. Kalau volley itu seru banget, asli volley itu. Kita sih sebetulnya ada sepak bola kan, tapi kan untuk fun yang kayak kemarin tuh. Iya. Bukan yang kayak yang paling dekat ya paling Stand Ave sih ya, karena tinggal 1 Juli ya? Iya. 1 bulan lagi 11, 12, 13 Juli kan itu. Di mana bikin di Istora Senayan. Oh, Istora Senayan. Itu paling sih yang dalam waktu dekat sih itu. Nah, ini mesti ditonton, dibuka untuk umum nggak publik? Dibuka untuk umum. Nah, teman-teman boleh nih untuk nonton. Kayaknya masih sisa tiket sekitar 200-an gitu. 11, 12, 13 Juli ya. 11, 12, 13 Juli di Istora. Sama mungkin ya ada beberapa program lah gitu. Asik. Kalau begitu ya kita doakan saja semoga acaranya lancar acaranya. Amin. Terus siap-siap aja Ndra, latihan dulu untuk ngelawan prediksi nanti. Oh, bakal ada lawan prediksi nih, Komika versus prediksi. Oh, memperebutkan tempat ketiga. Oh, di Taulanin TV. Di Vindes dong, di Taulanin TV. Karena ya karena kan kita nggak di situ mainnya.
Gimana kalau kita main volinya di Cideng? Oke, Dendra, thank you, ya, Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol seru siang-siang sore ini di Kurnia ya. Apaan sih? Orang kok ngomong asbun banget. Terima kasih. Terima kasih. Arifin Siregar di mana? Baik.